Halo pemirsa Kanal Timur, 2024 bukan masih jauh, tapi 2024 memang sudah di depan mata kita. Nah, berikut ini saya akan menyajikan kepada pemirsa Kanal Timur beberapa ciri-ciri calon presiden Indonesia yang akan dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan kira-kira, siapakah calon presiden pengganti Pak Jokowi yang memenuhi kriteria atau ciri-ciri tersebut? Nah, untuk ciri-cirinya seperti berikut ini. Yang pertama, sosok nasionalis dan religius. Yang kedua, sosok yang humanis. Yang ketiga, sosok yang pluralis. Yang keempat, sosok yang dibenci oleh kaum kadrun dan dimusuhi oleh kelompok radikal. Yang kelima, sosok calon pemimpin yang merangkul semua golongan, baik etnik, suku, agama, dialek, warna kulit, dan lain-lain. Yang keenam, ini yang juga sangat penting, yaitu siap melanjutkan program kerja Presiden Jokowi, siap menerima estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang ketujuh, yang juga sangat penting adalah siap dan berani membasmi kadal gurun di Indonesia, siap membasmi kelompok intoleran, berani pasang badan untuk menghancurkan kelompok HTI, Khilafah, sampai ke akar-akarnya. Yang kedelapan, punya rekam jejak yang baik dan terbukti serta teruji. Dan yang kesembilan, berjiwa muda dan banyak disukai mayoritas masyarakat Indonesia, juga termasuk kelompok milenial dan lain-lain. Nah, dari kesembilan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi di atas, manakah sosok calon pemimpin yang memenuhi kriteria atau ciri-ciri tersebut? Nah, kita mulai dari yang pertama, ada Pak Prabowo Subianto. Menurut saya, Pak Prabowo adalah sosok yang nasionalis dan punya komitmen yang tinggi untuk memajukan negeri ini, terlepas dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, yang mana waktu itu Pak Prabowo banyak didukung oleh kelompok radikal, ekstremis, kelompok HTI, Khilafah, FPI, PA212, dan lain-lain. Sebenarnya Pak Prabowo itu hanya mau memanfaatkan suara dari kelompok-kelompok tersebut. Pak Prabowo sendiri sebenarnya tidak suka dengan kelompok-kelompok begundal itu. Tapi ya, karena demi mendapatkan banyak suara dan ingin menang, terpaksa Pak Prabowo juga harus merangkul mereka. Jadi Pak Prabowo itu tidak akan mungkin mengkhianati bangsa ini. Apalagi beliau adalah salah satu mantan prajurit terbaik di negeri ini. Apalagi keluarga Pak Prabowo itu kan keluarga yang multi agama. Pak Prabowo sendiri seorang Muslim. Adik dan kakaknya yang lain ada yang beragama Katolik dan Protestan. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo mau mengikuti atau membeo saja dengan kelompok kadrun itu. Kalaupun waktu itu Prabowo menang, sudah pasti kelompok-kelompok antek-antek khilafah itu juga akan dibuang jauh-jauh. Tapi kalau untuk 2024, Pak Prabowo kalah di umur. Bapak sudah tua, jadi serahkan saja yang muda untuk memimpin negeri ini. Maaf, Bapak tidak memenuhi kriteria. Yang kedua, Ridwan Kamil. Katanya yang saya dapati dari beberapa informasi, kalau tidak salah, Jawa Barat itu banyak sekali warganya yang terpapar radikal dan intoleran. Walaupun Jawa Barat adalah provinsi dengan lumbung suara pemilih terbanyak di Indonesia, tapi Pak Ridwan Kamil ini tidak mampu melawan atau memberangus kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang ada di provinsinya. Nah, kalau calon pemimpin seperti Pak Ridwan Kamil yang kesannya lembek sama kelompok radikal atau kelompok intoleran di daerah kekuasaannya, apalagi sampai merangkul dan berkawan sama kelompok tersebut, maka ini sangat membahayakan keutuhan bangsa ini ke depannya. Alih-alih jadi musuhnya kelompok kadrun,
malah yang lain sibuk cari persahabatan dengan kelompok tersebut. Dan berkawan sama kelompok radikal dan intoleran itu sama saja memelihara kekalahan. Terbuktinya itu semua pernah terjadi dan dialami oleh Pak Prabowo. Lagi pula juga belum ada prestasi yang menonjol dari Pak Ridwan itu sendiri selama memimpin Jawa Barat. Maka dari itu mohon maaf untuk Pak Ridwan Kamil. Oke, lanjut yang ketiga. Ada Anies Baswedan. Nah, sosok yang satu ini memang dikenal sangat dekat dengan kelompok kadrun FPI, PA212, kelompok pengasong khilafah, kelompok intoleran, kelompok radikal, dan lain-lain. Bahkan, kedekatan mereka itu sudah sejak pemilihan Gubernur DKI Jakarta di 2017 yang lalu. Karena dari persahabatan mereka itulah Anies Baswedan dicap sebagai gubernur yang menang karena dari hasil jual ayat dan mayat. Dan hampir memasuki tahun kelima kepemimpinan Anies Baswedan, hampir semua janji kampanye Anies Baswedan tidak satupun yang berhasil. Mulai dari OKOC, rumah DP 0%, sampai pada naturalisasi sungai gagal. Anies lebih mengutamakan ambisi demi kepentingan pribadinya untuk proyek Jakarta International Stadium dan Formula E yang tidak membawa keuntungan bagi masyarakat Jakarta. Bahkan Anies Baswedan sampai lupa untuk memperhatikan toilet warga Jakarta, karena ada kabar ada warga Jakarta yang nyemplung ke kali ketika lagi buang air di toilet. Aduh, kasihan ya, karena kabarnya warganya tersebut langsung meninggal. Sudah ya, pemirsa Kanal Timur, orang ini memang tidak bisa dipercayakan untuk jadi presiden. Kerjanya tidak becus. Nah, yang terakhir, dan ini dia, seorang bapak terbilang masih muda, berambut putih, badannya hampir sama dengan Pak Jokowi. Kalau bicara halus dan lembut, dialek Jawanya kental. Terbukti jadi gubernur 2 periode. Dia adalah Bapak Ganjar Pranowo, sosok yang terkenal, sangat anti sama kelompok radikal dan anti sama ormas-ormas radikal. Pak Ganjar adalah sosok yang pluralis, sosok nasionalis dan religius, dan siap melanjutkan program kerja Presiden Jokowi. Pak Ganjar adalah pemimpin yang merangkul semua perbedaan, dekat dengan siapa saja, tanpa memandang suku, agama, etnik, dan lain-lain. Dan Pak Ganjar adalah orang yang akan ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai calon presiden 2024. Salah satu ketegasan Pak Ganjar yang masih saya ingat sampai sekarang adalah ketika Pak Ganjar dengan tegas berbicara di depan para aparatur sipil negara atau ASN dan mengancam akan mencopot para ASN apabila ada yang bergabung atau terafiliasi dengan kelompok atau ormas-ormas terlarang seperti komunis, PKI, FPI, HTI, Khilafah, dan lain-lain. Nah, pemirsa Kanal Timur, dan ternyata dari semua ciri-ciri atau kriteria yang sudah saya sebutkan tadi di atas, semuanya ada pada dirinya Pak Ganjar Pranowo. Maka daripada itu, sosok yang harus kita dukung, kita pilih, dan kita menangkan adalah Pak Ganjar Pranowo, bukan yang lain. 2024, Ganjar the next Jokowi. Salam Pancasila, NKRI harga mati.